Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti umatnya dan bahkan selalu diwanti-wanti oleh beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara harta. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat ada cobaannya masing-masing, ada fitnahnya masing-masing. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah umat aku, fitnah umat Islam, ujian yang akan Allah berikan untuk umat Islam adalah al-mal, harta. Dan ternyata fitnah yang paling besar dalam urusan harta yang bahkan bisa merusak ukhuwah Islamiyah adalah perkara hutang. Wallahi ad-dain, hutang itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa berkali-kali, dan termasuk doa yang paling sering beliau panjatkan ketika salat adalah ucapan beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan juga hutang. Ketika itu tiba-tiba seseorang mengatakan, ya Rasulullah, betapa sering engkau berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Betapa sering engkau mengucapkan, ya Allah lindungi saya dari dosa dan hutang, dosa dan hutang. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharim, kalau dia berhutang, haddatsa fakadzab, dia berani ngomong tapi dia dusta. Wa wa'ada fa akhlaf, dia ngasih janji dan dia ingkar. Wallahi ya akhi, minal masyriq ilal maghrib, dari timur bumi sampai barat bumi, utara sampai ke selatannya, perkara hutang itu banyak sekali orang-orang dusta, orang-orang ingkar. Padahal tanda orang munafik disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW thalath, ada 3. Idza tumina khan, dikasih amanah dia khianat. Padahal saudaranya mau bantu dia tapi dia khianat dengan janjinya. Wa idza wa'ada akhlaf, dia ngasih janji, iya awal bulan saya bayar, iya bulan depan saya bayar, akhlaf, dia ingkar. Yang ketiga, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tanda munafik ini hampir rata-rata ada pada orang yang suka berhutang tapi tak mau bayar. Kita harus hati-hati dari kasus tersebut. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersumpah atas kasus hutang. Beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih,
Demi Allah yang jiwanya Muhammad di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Lau qutila ahadukum fi sabilillah thumma qutil wa alaihi dainun lam yadkhulil jannah hatta yuqda anhu dain. Demi Allah, kalau seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali, dia berusaha untuk berperang lagi, meninggal lagi, ternyata Allah takdirkan dia bangun lagi, meninggal lagi, wa alaihi dain, tapi dia masih ada hutangnya, fi sabilillah, pahala jihad, ternyata tidak bisa menghapuskan dosa dari hutang yang dia nggak mau bayar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lam yadkhulul jannah, dia nggak bisa masuk surga. Lam yadkhulul jannah. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta yuqda anhu dain, sampai lepas hutang dia. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW tidak mau mensolati seseorang yang ada hutangnya. Nabi enggan. Hutangnya 2 dinar, Nabi nggak mau. Hutangnya hutang. Ketika itu disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, tuwfiya rajulun, ada seseorang yang meninggal, faghassalnah wa hannatnah wa kaffannah, kami mandikan jenazahnya, kami kafani, kami kasih wangian dan sebagainya. Thumma ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau jadi imam untuk salat jenazah tersebut. Kemudian Nabi SAW melangkah beberapa langkah. Ketika Nabi SAW hendak sholat, beliau mengatakan, ka'anna ala sahibikum dainan, kayaknya ini ada hutang dari kawan kalian yang meninggal ini. Betul tidak? Naam ya Rasulullah, alaihi dinaran, dia memiliki hutang 2 dinar. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sallu ala sahibikum, kalian sholat, aku nggak mau sholat. Wallahi Nabi kita Muhammad SAW, kita butuh dengan doa Nabi SAW. Kita berharap didoakan kebaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya kita hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan kita meninggal sebelum beliau meninggal, harapan cita-cita yang paling besar, jenazah kita disolati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian yang solat, aku nggak mau solat. Kenapa ya Rasulullah? Dia ada hutang, gimana aku mau solatin dia? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bayar dulu hutangnya baru aku mau solat. Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, alayya dinaran, hutang dia 2 dinar, aku yang bayar. Nabi SAW solatkan jenazah tersebut. Sampai esok harinya, ternyata Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, ma sana'ad dinaran, apa kabar 2 dinar kemarin? Bagaimana kasusnya? Apakah sudah dibayar? Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, aku lupa belum bayar. Langsung dibayar sama Abu Qatadah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW setelah Abu Qatadah bayar? Al-ana baradat alaihi juluduhu, baru saat ini kulit dia yang awalnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang baru mulai dingin. Wallahi seseorang bisa diadab oleh Allah gara-gara hutangnya yang dia nggak mau bayar. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, memang fitnah yang namanya hutang itu besar di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dengan tegas, Allah nggak menerima satu pun ruh, satu pun nyawa yang masih ada hutangnya. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an, sesungguhnya ruh seorang mukmin nggak akan diterima oleh langit, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lunas hutangnya. Wallahi, maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau masih ada hutang kita, 1 jutakah dia, 5 jutakah dia, sampai 10 jutakah dia, sampai 100.000 pun kalau kita meninggal, nasallallahu alaihi afiyah, sampai detik ini belum terbayar, Allah nggak akan terima kita dan Allah akan adab kita gara-gara kita menganggap remeh dalam urusan hutang. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad SAW sudah ngasih rumus jelas untuk kita bagaimana hidup kita bisa nyaman, bagaimana hidup kita bisa tenang, bagaimana hidup kita itu tidak gelisah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan rumusnya adalah jangan berhutang kalau tidak kita butuhkan, apalagi berhutang untuk gaya hidup,
berhutang untuk sosialita dia, kawan-kawan istri dia yang Masya Allah fashionnya dia pikirkan, gayanya dia pikirkan, gara-gara itu dia berhutang. Hati-hati kata Nabi kita Muhammad SAW, hidup kita nggak akan pernah tenang, kita akan terus gelisah. Mau beli gadget baru, ternyata kita harus berhutang. Beli kendaraan baru, ternyata harus berhutang. Semua hutang. Nabi SAW mengatakan gak bakal tenang hidup kita. Beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan jadikan jiwa kalian takut, gelisah tiap hari setelah awalnya merasakan tenangnya hidup. Maka para sahabat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan, ya Rasulullah, gimana cara kami membuat jiwa-jiwa kami takut? Beliau SAW mengatakan, biddain, dengan kalian gampang berhutang. Gelisah hidup kita, gak nyaman hidup kita. Maka dari itu apa kata Umar bin Khattab? Iyyakum waddain, jangan sekali-kali berhutang. Fa inna awwalahu hammun. Pertama kali kita berhutang, lihat ham, udah ada beban, kita pikirkan itu. Kemudian yang kedua apa? Wa akhiruhu harbun, sampai yang terakhirnya kita berperang melawan diri kita sendiri. Gelisah hidup kita, sampai banyak orang meninggal gara-gara hutang, bunuh diri, gantung diri. Antum bacalah di Google semuanya, antum lihat di YouTube beritanya, semua banyak orang bunuh diri sebabnya gara-gara dia yang membuat jiwa dia gelisah dengan cara berhutang. Tak terbayar, mau beli rumah hutang, mau beli kendaraan hutang dan sebagainya. Wallahi rumah yang kita masih ngontrak itu jauh lebih tenang untuk diri kita dibandingkan kita berhutang. Kita tidak pernah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi gaya hidup. Tapi kita ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Kita harus paham kaidah tersebut ayyuhal ikhwatul kiram. Jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci kalau kita mau masuk surga, beliau mengatakan man mat wa huwa bari'un min thalath. Barang siapa yang meninggal dan dia terlepas dari 3 hal. Yang pertama al-kibr, sombong. Yang kedua al-ghulul, harta khianat. Harta khianat, ghulul, korupsinya, ghulul, harta khianatnya, ghulul. Kemudian yang ketiga ad-dain, hutang, dakhalal jannah. Kalau dia terlepas dari 3 hal ini, dia akan masuk surga. Tapi kalau masih ada hutangnya, masih ada harta khianatnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengasihani orang-orang yang dihutangi. Justru sekarang kondisinya banyak sekali orang yang berhutang lebih ganas dibandingkan orang yang memberikan hutangan. Padahal kawannya mau membantu dia. Makanya untuk mewanti-wanti itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Orang yang sering berhutang silahkan digibahi, silahkan dibicarakan kehormatan dia, tidak ada masalah. Ditakutkan dia akan menzalimi orang yang lain. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang punya kemampuan, dia nggak mau bayar hutang dia nggak mau cicil hutang dia ada gaji, nggak mau dia cicil, dia nggak mau dia bayar. Yuhillu uqubatahu wa irdahu. Halal dia dihukum sama waliul amr, pemerintah, dan halal dia untuk diribain selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Halal hukumnya. Kenapa? Banyak orang dizalimi sebab hutang-hutang yang dia berhutang pada ikhwan-ikhwan yang sangat banyak sekali. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, stoplah dari berhutang. Kecuali memang untuk terdesak dan kebutuhan. Itu pun kalau bisa kita gadaikan barang kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW gadaikan barang beliau. Ketika berhutang beliau gadaikan. Kenapa? Kapan meninggal, gadaian tadi sebagai pembayarnya. Dan Nabi SAW nggak dituntut setelah itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dikisahkan, beliau berhutang kepada salah seorang Yahudi. Warahanahu dir'ah. Dan Nabi SAW gadaikan baju perangnya. Beliau meninggal SAW, alat untuk membayarnya adalah dengan baju besi tadi, dan beliau tidak kena azab dan beliau aman di akhirat nanti. Itu yang perlu kita tahu. Hutang cuma untuk kebutuhan, dan bayar, dan kalau bisa kita gadaikan. Itu yang perlu kita ketahui. Hari ini adalah hari Jumat, harinya kita bersolat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. روحي وصار الدمع يجري